Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, perkenalkan saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang belajar dari Muslim Inggris. Mengapa ini penting? Karena seringkali kita tidak pandai melihat bagaimana orang lain bekerja, bagaimana orang lain berkinerja, sehingga kemudian menjadi penting buat kita untuk belajar dari mereka semua, terutama dari orang-orang yang sukses. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari Muslim Inggris, khususnya dari 3 orang tokoh. Ada 3 orang tokoh di Inggris yang beragama Islam yang saya pikir menjadi penting buat kita untuk mencontoh bagaimana kinerja mereka. Yang pertama nanti kita akan bahas seorang muslim bernama Adnan Ibrahim. Kemudian yang kedua seorang muslim juga bernama Sadiq Khan. Dan yang ketiga seorang muslim Inggris bernama Alfie Best Jr. Kita mulai dari yang pertama, dari Adnan Ibrahim. Adnan Ibrahim adalah pengusaha teknologi. Jadi dia seorang pengusaha teknologi muda yang sukses di Inggris. Ia adalah pendiri Car Throttle, sebuah komunitas daring untuk penggemar mobil yang dirintis atau dimulai dari kamarnya sendiri. Dan kini ia juga merupakan CEO di perusahaan kesehatan mental yaitu Mind Labs. Sekarang kita akan belajar dari bagaimana proses dan kiat sukses dari orang yang bernama Adnan Ibrahim. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari beliau adalah mulai dari hobi. Adnan memulai bisnisnya dari kecintaannya pada mobil. Ia membuat blog dan forum online yang kemudian berkembang menjadi komunitas global yang besar. Ini menunjukkan pentingnya membangun karir atau bisnis dari passion yang Anda miliki. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Adnan adalah berani gagal. Di awal karirnya, Adnan pernah mengalami kegagalan saat mencoba menjual iPod secara online. Ia merugi cukup banyak, tetapi tidak menyerah. Kiatnya adalah menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan terus berusaha. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Adnan adalah tekad dan ketekunannya. Adnan mengaku sebagai orang yang pemalu di masa mudanya. Ia bahkan tidak memberitahu teman sekamarnya tentang bisnis yang ia jalani selama 2 tahun. Dan kisah ini menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu berawal dari kepercayaan diri yang tinggi, melainkan dari tekad kuat dan ketekunan untuk terus maju terlepas dari rasa minder. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari tokoh bernama Adnan Ibrahim, seorang muslim di Inggris. Sekarang kita lanjutkan tokoh berikut, tokoh kedua yaitu Sadiq Khan. Ia adalah seorang politikus dan wali kota. Sadiq Khan adalah seorang politikus muslim keturunan Pakistan yang berhasil menjadi wali kota London sejak tahun 2016. Ia adalah seorang muslim pertama yang memimpin ibu kota negara barat sebesar London. Apa proses dan kiat sukses yang bisa kita pelajari dari beliau, dari Sadiq Khan? Yang pertama, latar belakang yang kuat. Sadiq Khan berasal dari keluarga imigran kelas pekerja. Ayahnya adalah supir bus dan ibunya penjahit. Ia berhasil menempuh pendidikan tinggi dan menjadi pengacara hak asasi manusia sebelum terjun ke dunia politik. Perjalanan ini menunjukkan bahwa kerja keras dan pendidikan adalah fondasi penting untuk meraih kesuksesan. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Sadiq Khan adalah melawan prasangka, kemampuannya untuk melawan prasangka. Sebagai seorang muslim di posisi publik yang sangat terlihat, Sadiq Khan sering menghadapi tantangan dan prasangka. Namun ia berhasil membuktikan kemampuannya dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.
kunci keberhasilannya adalah menunjukkan kompetensi dan integritas di atas segalanya, alih-alih berfokus pada perbedaan. Itu Sadikan. Sekarang kita bergeser ke tokoh yang ketiga, yaitu Alfie Best Jr., pengusaha properti. Alfie Best Jr. adalah seorang pengusaha muda yang sukses di Inggris dan dia baru-baru ini menjadi mu'alaf. Ia merupakan pewaris bisnis ayahnya di bidang properti, yaitu Wildercrest Parks, yang merupakan taman perumahan terbesar di Eropa. Setelah memeluk Islam, dia memilih untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan ajaran Islam. Sekarang kita akan pelajari tentang proses dan kiat sukses yang bersangkutan atau dari Alfie Best Jr. Yang pertama, mengembangkan warisan. Meskipun berasal dari keluarga kaya, Alfie Best Jr. tidak hanya berdiam diri. Ia terus mengembangkan bisnis properti yang diwariskan ayahnya dengan ambisi untuk menjadikannya yang terbesar di dunia. Ini mengajarkan bahwa memiliki privilege bukanlah akhir, tetapi awal dari tanggung jawab untuk terus maju dan berinovasi. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Alfie Best Jr. yaitu integritas dan prinsip. Setelah menjadi muslim, Alfie menjual semua jam tangan mewah dan perhiasan emasnya karena dianggap haram dalam Islam. Langkah ini menunjukkan bahwa ia memiliki integritas dan komitmen kuat terhadap keyakinan barunya. Bahkan jika itu berarti harus melepaskan aset yang berharga. Hal ini dapat diartikan sebagai prinsip dalam bisnis, yaitu menjalankan usaha dengan nilai-nilai yang kita yakini. Saya ulangi bagaimana konsep dari Alfie Best Jr. ini. Setelah menjadi muslim, Alfie Best Jr. menjual semua jam tangan mewah dan perhiasan emasnya karena dianggap haram dalam Islam. Langkah ini menunjukkan bahwa ia memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap keyakinan barunya. Bahkan jika itu berarti harus melepaskan aset yang berharga. Hal ini dapat diartikan sebagai prinsip dalam bisnis, yaitu menjalankan usaha dengan nilai-nilai yang kita yakini. Secara umum dari kisah-kisah ini, 3 kisah orang tadi itu, ada kisah dari Adnan Ibrahim, pengusaha teknologi, ada kisah dari Sadikan, politikus dan wali kota, dan yang terakhir tadi ada kisah dari Alfie Best Jr., seorang pengusaha properti. Apa yang kita bisa ambil dari semua kisah itu? Secara umum dari kisah-kisah ini kita bisa menarik benang merah bahwa kesuksesan tidak terlepas dari 1. Tekad dan ketekunan. Mereka, orang-orang sukses ini, tidak mudah menyerah di hadapan tantangan dan kegagalan. Yang kedua, memulai dari passion. Berbisnis atau berkarir di bidang yang Anda cintai akan membuat Anda lebih termotivasi. Ketiga, integritas dan prinsip. Memegang teguh nilai-nilai pribadi, termasuk nilai agama, akan membentuk karakter yang kuat dan dipercaya. Yang keempat, pendidikan dan kerja keras. Fondasi yang kuat dalam pengetahuan dan etos kerja adalah kunci untuk membuka banyak pintu kesempatan. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, kita sudah bahas tentang Muslim di Inggris dan kita beri judul Belajar dari Muslim di Inggris. Dan tadi kita sudah dengarkan bahwa ada 3 orang yang kita bahas, yaitu Adnan Ibrahim, kemudian ada Sadikan, dan yang terakhir ada Alfie Best Jr. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.